EPB dan KPK. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai materi cara menentukan EPB dan KPK. Untuk menentukan EPB dan KPK, kita harus paham dulu itu apa bilangan prima. Nah, bilangan prima yaitu bilangan yang hanya habis dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Bilangan prima inilah yang kita gunakan untuk pembagi. Bilangan prima ini kita gunakan sebagai pembagi dimulai dari angka yang paling kecil dulu, yaitu mulai dari angka 2. Maka apabila tidak bisa dibagi dengan 2, maka dibagi dengan 3 dan seterusnya. Kita langsung masuk ke contoh. Tentukan EPB dan KPK dari 20 dan 16. Langsung kita gambar pohon faktornya. Nah, 20 ini kita mulai dengan pembagian yaitu bilangan prima. Bilangan prima yang harus kita mulai yaitu 2. Kita mulai dari angka terkecil dulu yaitu 2. 20 bagi 2 yaitu 10. Kemudian 10 ini masih bisakah dibagi dengan angka 2? Masih bisa, yaitu 5. Nah, 5 ini apakah masih bisa dibagi? Stop. Kita berhenti di sini karena 5 ini sudah merupakan bilangan prima. Jadi sudah ketemu dengan bilangan prima, kita stop di situ. Jadi 20 ini yaitu 2 kali 2 kali 5 atau sama juga dengan 2 pangkat 2 kali 5. Sekarang kita masuk ke 16. Kita buat pohon faktornya. 16 dibagi dengan angka paling kecil dulu ya, yaitu 2. 16 bagi 2 yaitu 8. Nah, 8 ini apakah masih bisa dibagi dengan 2? Masih bisa, yaitu 4. Nah, 4 ini apakah masih bisa dibagi dengan 2? Iya, masih bisa, yaitu 2. Nah, 2 ini apakah masih bisa dibagi? Stop. Dia sudah bilangan prima, jadi berhenti di sini ya. Maka 16 sama dengan 2. Ini 2-nya ada berapa kali? Ada 4 kali, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 4. Jadi EPB dan KPK-nya yaitu EPB adalah faktor persekutuan terbesar. Untuk melihat EPB ini, kita lihat bilangan pokok yang sama dari 20 dan 16, yaitu bilangan pokok yang sama yaitu 2. Nah, setelah kita dapat 2, kita lihat lagi pangkat terkecil yaitu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2. Nah, di 20 terdapat 2 pangkat 2. Di 16 terdapat 2 pangkat 4. Jadi kita pilih pangkat terkecil. 2 pangkat 2 atau 2 kali 2 sama dengan 4. PB dari 20 dan 16 yaitu 4. Nah, sekarang mencari KPK dari 20 dan 16. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita cari dulu pokok bilangan yang berpangkat paling besar. Nah, ada bilangan pokok yang sama dan memiliki pangkat, maka kita pilih pangkat yang paling besar, yaitu 2 pangkat 4. Ada bilangan pokok lainnya, lalu kita masukkan aja ya. Yang di sini kan di angka 20 ini ada terdapat bilangan pokok 5. Kita masukkan aja langsung 2 pangkat 4 kali 5, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5 sama dengan 80. Nah, kita masuk ke soal berikutnya yaitu 11, 24, dan 40. Langsung kita buat pohon faktor masing-masing. Yang pertama yang 18. Nah, 18 dibagi dengan, nah ingat kita gunakan bilangan prima yang paling terkecil dulu, yaitu kita bagi dengan 2 pertama ya. 18 bagi 2 yaitu 9. Nah, 9 apakah masih bisa dibagi dengan 2? Enggak bisa. Jadi coba kita bagi dengan 3, yaitu 3. 9 bagi 3 kan 3. Nah, 3 ini apakah harus kita bagikan lagi? No, karena dia sudah merupakan bilangan prima, kita stop di 3. Jadi pembagi dari 18 ini yaitu ada 3, yaitu 2, 3, 3 atau 2 kali 3 kali 3 atau sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Kita buat pohon faktor dari 24. Nah, untuk 24 ini kita coba dengan pembaginya yaitu bilangan prima terkecil dulu yaitu 2. 24 bagi 2 yaitu 12. 12 bisa dibagi 2? Bisa, yaitu 6. 6 bisa dibagi 2? Yaitu bisa. Dapatnya 3. 3 ini apakah kita lanjut lagi? Stop. Karena ini sudah merupakan bilangan prima. Jadi kita stop di sini. Jadi 24 ini pembaginya itu ada 2, 2, 2, dan 3. Yaitu 2 pangkat 3 kali 3. Kita ke angka 40. Kita buat pohon faktor dari 40.
kita coba bagi dengan bilangan prima paling kecil yaitu 2. 40 bagi 2 yaitu 20. 20 coba kita bagi 2 masih bisa yaitu hasilnya 10. Nah, coba 10 dibagi 2 lagi bisa yaitu hasilnya 5. Nah, kita berhenti di sini karena ini 5 ini merupakan bilangan prima yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Membagi dari 40 itu yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 5 atau 2 pangkat 3 kali 5. Saya hasil dari pohon faktor. Sekarang kita untuk menentukan EPB dan KPK dari hasil pohon faktornya. EPB adalah merupakan kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar. Sementara KPK adalah kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sekarang kita menentukan EPB dan KPK dari hasil pohon faktor tadi. Kita cari dulu bilangan pokok yang sama dari pembagi 18, 24, dan 40. Bilangan pokoknya yaitu ada 2. Setelah kita temukan bilangan pokok yang sama, nah kita pilih pangkat paling kecil. Walaupun di sini namanya faktor persekutuan terbesar, tapi kita pilih pangkat terkecil. Ada 2 pangkat 1, di 24 ada 2 pangkat 3, di 40 ada 2 pangkat 3, kita pilih 2 pangkat 1, sama dengan 2. EPB itu tidak mengikut sertakan bilangan pokok yang tidak sama. Jadi kalau dia nggak punya kawan yang sama, dia nggak usah diikutkan. Jadi cukup mentok di 2 pangkat 1 sama dengan 2. Sekarang kita KPK, kelipatan persekutuan terkecil, mencari bilangan pokok yang pangkatnya paling besar, dan jika ada bilangan pokok yang lain tidak punya kesamaan, nah itu kita ikut sertakan semua. Bilangan pokok yang sama di 18, 24, dan 40. Di 18 bilangan pokok yaitu 2 pangkat 1. Di 24 bilangan pokok yang sama itu 2 pangkat 3. Di 40 yaitu 2 pangkat 3. Nah, kita pilih bilangan pokok yang berpangkat paling tinggi yaitu 2 pangkat 3. Nah, sekarang di 3 ada di 18 yaitu 3 pangkat 2. Di 24 ada 3 pangkat 1. Di 40 nggak ada 3. Jadi kita pilih pangkat paling besar yaitu 3 pangkat 2. Nah, sekarang untuk angka yang lain-lain yang nggak ada di 18, nggak ada di 24, tapi ada di angka 40 yaitu 5. Nah, kita ikut sertakan 5 ini yaitu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5. 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 2 9, 5 kali 5 8 kali 9 kali 5 yaitu 360. Gampang kan cara menyelesaikan EPB dan KPK dengan menggunakan pohon faktor. Terima kasih.